Halo, selamat siang Pak Denim. Apa kabar? Selamat siang Ibu, kabar baik puji Tuhan. Iya, baru keluar dari kelas ya Pak ya? Iya Ibu, ini baru selesai dari kelas ini Ibu. Kalau sakit juga Iya, nih. iya sih. Hari ini ngajar full ya? Benar, Bu. Iya, Hari ini ya dari pagi ini, dari pagi sampai siang nih full sekali ini Bu. iya Pak. Tadi keluar dari kelasnya si Mira ya? Kelas 11A tadi. Benar, benar sekali Bu. Iya. Kalau dari kelasnya Simera kelas 11 tadi. Iya, Mira itu anaknya asik loh selama ini saya lihat dia. Kayaknya biasanya kalau saya keluar dari kelas dia juga saya semangat karena kelasnya Mira itu termasuk kelas yang aktif. Hari ini tumben Pak keluar dari kelasnya Mira Iya, kok dia tidak bersemangat. benar sekali Bu. Saya ini pusing Ibu, bagaimana ya. Jadi saya banyak sekali dapat laporan dari teman-teman guru nih Bu, tentang ini. Jadi anak memang aktif, tapi saya juga heran kenapa sampai dia dipanggil terus sama wali kelasnya. Begitu ya. Mm-mm. Iya, ada apa rupanya? Kita bincang-bincang sebentar supaya mungkin ada yang bisa kita diskusikan tentang Mira. Soalnya anak ini kan termasuk anak yang baik, saya pikir. Boleh minta waktunya sebentar kita diskusi, Pak ya? Baik Ibu, terima kasih. Jadi saya dengan senang hati bisa siap kita ini Bu, bisa berbagi, mungkin bisa Ibu bisa bantu saya untuk mengatasi anak ini Bu. Iya, betul. Kita saling share. Ya. Kita duduk di sebelah sana biar Hmm. lebih nyaman. Baik, boleh Bu. Ya, Oke. Ibu mau Eh, minum apa Ibu? Kita sambil sambil ngopi, eh, sambil Air nih putih kita saja, Pak. cerita-cerita. Oke, baik baik. Iya. Apa yang terjadi rupanya sama si Mira ini? Pak sudah coba pendekatan atau sudah coba tanya dia? Jadi begini Bu, jadi saya ini apa ya sebagai wali kelas saya ini bingung ya jadi tentang si Mira ini. Jadi saya sudah melakukan pendekatan yang awal-awalnya dia belum menceritakan Bu, belum menceritakan tentang persoalan yang dihadapi, tapi saya selalu disorot sebagai wali kelas oleh kepala sekolah, oleh bapak ibu guru dan lain tentang si Mira ini. Karena akhir-akhir ini dia selalu ya ada banyak sekali keluhan yang disampaikan kepada saya sebagai wali kelas begitu. Apa saja itu keluhannya? Begini Bu, memang pertama ya sebetulnya kita tidak mau mencampuri urusan orang tua Ibu ya, karena ini memang sebetulnya persoalan yang dihadapi oleh si Mira ini adalah urusan orang tua, karena dia sebagai siswa itu hanya istilahnya dia sebagai siswa yang mau menempuh pendidikan dan soal tanggung jawab itu adalah bukan urusan dia sebetulnya urusan tanggung jawab itu adalah urusan orang tua begitu Ya, jadi dia itu setelah saya melakukan pendekatan ya ternyata dia juga mau membuka ya, diri buka hati untuk dia bisa sharing mencari jalan keluar katanya begitu. iya, baik ya. Bagus ya Pak sudah lakukan pendekatan, dia bisa Ya, terbuka masalahnya. Soalnya anak itu kan baik rupanya. Mungkin perubahan sifatnya itu ada, tentu ada penyebabnya. Mungkin sebagai guru, apalagi Bapak sebagai wali kelas, terus sering mengajar di kelasnya Mira, kita perlu untuk melakukan pendekatan supaya anak ini bisa lebih terbuka. Eh, Kira-kira Bapak lakukan pendekatan itu tujuannya apa Bapak? benar sekali Bu. Sebetulnya ya karena kita merasa apa ya sebagai wali kelas, sebagai orang kedua dari anak itu sendiri kita di sekolah, ya kita merasa prihatin ketika anak kita, siswa kita itu ya semacam
merasa ada sesuatu yang terpendam dalam dirinya. Apalagi kan Mira ini kan anaknya yang super aktif ya. Ya banyak sekali dia melibatkan diri dalam berbagai kegiatan, tetapi di sisi lain dia punya beban moral, beban uh, pribadi yang ia pikul begitu, sehingga sampai akhir-akhir ini dia selalu disoroti oleh bapak ibu guru gitu. Dan setelah saya melakukan pendekatan ke dia dan saya coba bertanya dari hati ke hati secara mata, dan dia mau terbuka. Ya, dia mau terbuka tentang persoalan yang hadapi, dan dia percaya bahwa saya sebagai wali kelas, sebagai orang tua kedua dari orang tuanya, dan dia membuka diri bahwa persoalan yang dihadapi itu tentang kewajiban uang SPP begitu Ibu. Jadi dia tuh semacam merasa merasa tertekan batinnya, merasa minder sama teman-temannya yang sudah lunas SPP, tetapi dia sendiri belum. Dan kebetulan anak ini memang bukan tinggal dengan orang tua kandungnya, karena dia tinggal dengan keluarga angkatnya, sehingga yang sebelumnya tinggal di situ bahwa orang tua angkatnya akan membantu membiayai dia sekolah, tapi kenyataannya dia apa ya, dia semacam merasa terabaikan begitu. Iya. Iya, aduh saya terharu sekali dengan ceritanya Bapak. Bapak sudah punya kepedulian yang tinggi dengan si Mira, sudah care dengan Mira, dan sudah melakukan beberapa pendekatan awal untuk cari tahu apa masalahnya Mira ini. Memang agak sensitif ya masalahnya. Benar. Betul. Tentu waktu Pak melakukan sharing atau tanya-tanya ke Mira ini, dan untuk mengatasi masalahnya tentu ada kendala-kendala. Benar sekali Apa Bu. sih yang kira-kira Bapak temukan untuk mengatasi masalah Mira ini? Begini Bu, jadi memang untuk mau membuka diri untuk menceritakan suatu persoalan kepada orang lain itu kan memang susah Ibu ya, apalagi persoalan itu kan persoalan keluarga. Tapi saya dari hati ke hati mengajak dia bahwa kalau ada persoalan itu ya takut saja dia melakukan sesuatu yang di luar keinginan kita karena terlalu beban tadi, sehingga saya coba melakukan pendekatan dari hati ke hati sampai ia membuka diri dan dia menceritakan mau menceritakan tentang keadaan orang tua angkatnya. Jadi dia mau paksa pun juga tetap tidak bisa, dan dia sudah berkomunikasi dengan orang tua angkatnya itu bahwa dia belum membayar uang SPP selama 1 tahun lebih, sehingga dia dipanggil oleh wali kelas, oleh bapak ibu guru bendahara, selalu memberikan dia peringatan begitu. Dan dia sudah terima surat pemanggilan kepada orang tua, tapi orang tua juga tidak menghadap ke sekolah begitu. Jadi memang prihatin juga sih Bu ya, begitu. Akhirnya ya saya punya niat waktu itu, saya coba mendekatkan diri dengan teman-teman guru, saya coba karena dengan teman-teman guru, ceritakan keadaan tentang si Mira ini setelah saya melakukan diskusi dengan dia. Jadi saya ngomong dengan guru BK, dengan kepala sekolah, saya coba melakukan pendekatan, kami rapat internal gitu tentang si Mira ini, karena juga banyak menyumbangkan sesuatu terhadap sekolah. Tetapi dengan keadaannya dia seperti ini, perlu kami juga untuk membantu anak ini. Begitu, dan ketika kami diskusi, dan kami mengambil keputusan untuk melakukan kunjungan rumah. Kunjungan rumah kami lakukan kunjungan rumah Ibu ke rumahnya, ya siapa tahu saja mungkin dia melakukan cerita itu ya menarik perhatian kita saja, merasa perhatian kita, ya belum tentu itu berat, tidak. Ya, ini waktu itu ya, kami melakukan konfirmasi benar tidak yang diceritakan.
setelah kami sampai rumahnya, Iya, halo. Domi, ya kita lanjut ya. Bagaimana tadi Oh ya, sampai di sudah bisa kunjungan dengar. Oke, rumah? baik Ibu. Apa sudah sampai di kunjungan rumah? Iya. Ini setelah kami kunjungan rumah, begitu sampai di rumahnya, kami bertemu dengan Mira sama kedua orang tuanya. Dan kami coba bertanya langsung dengan orang tuanya, ya memang ya kami juga bertanya dengan ya penuh kehati-hatian Ibu ya, karena memang ini juga sensitif, jadi kita mau Betul. mencampuri juga, eh, ya kita juga perlu hati-hati gitu. Dan kami sampaikan diskusi tentang keadaan Mira di sekolah, eh, lalu orang tuanya mengatakan mereka punya kekurangan, ya mereka punya kekurangan, mereka juga sempat tertunduk, diam lesu, karena mereka juga dihantui dengan pinjaman koperasi harian ini. Jadi ya mereka juga mau mau bayar uang koperasi atau ke uang sekolah begitu. Jadi nah setelah kami mendengar itu Ibu, disitulah kami tahu bahwa oh titik persoalannya di sini begitu. Oh, baik ya Pak. Aduh, walaupun agak sulit saya pikir itu kalau dalam posisi Bapak karena harus kunjungan ke rumah, lalu Mm-mm. bagus Bapak sudah minta bantuan dari beberapa teman-teman guru, terutama wali kelas dan guru BK untuk ajak juga ke rumahnya si Mira. Lalu Bapak juga sudah melakukan langkah kecil dengan mulai melakukan konfirmasi ke masalahnya Mira itu ke Mm-mm. keluarga. Ternyata agak ini ya, agak rumit masalahnya. Benar-benar Ibu. Iya, hanya kita harus memberikan penguatan bahwa eh, anak harus tetap belajar karena itu tugas dan kewajiban mereka, dan sebagai orang tua eh, kita pelayan mereka agar mereka harus tetap sekolah dan bersemangat untuk sekolah gitu. Jadi dukungan penuh untuk mereka itu menjadi hal Benar yang sekali sangat Ibu ya. ya. Iya, untuk kedepannya kira-kira dari masalah yang sudah Pak lihat setelah konfirmasi dengan pihak keluarga, ada tidak tawaran solusi yang mungkin keluarga sampaikan dari permasalahan yang pelik dari keluarganya, atau ada yang bisa Bapak tawarkan, ada yang bisa saling deal antara pihak sekolah dan keluarga untuk hanya Mira ini harus sekolah lah, harus bersemangat sekolah Bapak. Benar-benar. Jadi memang benar Ibu. Jadi coba kami sempat tawarkan mungkin ada bagaimana caranya begitu kepada orang tuanya. Tapi waktu itu orang tuanya tidak punya cara lain dan dia bilang, Pak izinkan saya punya anak sekolah, tetapi sambil saya mencari orang untuk membeli tanahnya, ya sampai rela untuk menjual tanah. Ya, tapi sampai situ kami diam ketika dia mengatakan bahwa dia mau menjual tanah, ya hanya untuk kepentingan sekolah. Ya, tapi di sisi lain juga ya kami tidak tega kan, tidak tega harus bisa mengorbankan jual tanah, lalu nanti mereka hidupnya dari mana? Ya kalau tidak kerja kebun gitu.
Nah, dari situ ya singkat cerita Bu mungkin sampai di situ, tapi kami kembali ke sekolah, lalu sampai di sekolah kami coba berdiskusi, ya berdiskusi dengan teman mereka, ya bagaimana untuk mengatasi persoalan ini, terutama untuk membantu si Mira, ya. Nah di situ kami bersepakat untuk membantu Mira ini dengan cara kami membantu membayar iuran SPP-nya, ya. Kami membantu, tetapi dengan satu syarat bahwa Mira ini tetap lanjut sekolah dan dia jangan sampai putus sekolah, itu sih tujuan kami, sehingga ya sehingga anak itu tidak ada yang katakan bahwa harus putus sekolah karena biaya SPP, ya bagaimanapun caranya ya kami harus bisa membantu anak ini, begitu Ibu. Luar biasa ya, itu tindakan yang mulia sekali dan sangat dermawan. Bapak dan teman-teman sudah bersedia menjadi donatur atau membantu permasalahan Mira. Dan ada satu langkah yang bagus juga dari keluarganya, ternyata keluarganya juga bertanggung jawab, artinya mereka juga ya melakukan langkah yang mungkin agak rumit, itu keputusan keluarganya menjual segala macam, tapi setidaknya adalah tanggung jawab dari keluarga untuk anaknya ini tetap sekolah. Iya. Benar sekali Bu. Ya Bapak dan teman-teman sudah mau meringankan beban keluarganya si Mira ini. Intinya ya kepentingan anak itu harus kita nomor satukan. Bapak, kita diskusi lagi dari perbincangan kita yang panjang ini, cerita yang cukup mengharukan tentang si Mira. Saya juga tertegun dengan permasalahan ini, terus saya juga tertarik dengan apa yang Bapak dan teman-teman sudah lakukan. Kira-kira kita lakukan refleksi, apa sih pengalaman berharga yang bisa kita sama-sama ambil atau Pak dapatkan dari masalah si Mira ini? Benar sekali Bu ya, setelah saya merefleksikan dari pengalaman ini, ya bagaimana ya, ya selain kami merasa bersyukur bahwa anak ini bisa melanjutkan sekolah, dia kembali bisa bisa kembali konsentrasi dalam setiap belajar, baik dalam kelas maupun di luar kelas, ya dia sudah bisa berkomunikasi. Setelah kami mulai membantu dengan cara kami tadi, setelah kami membantu dan kami semacam ini sebuah pengalaman yang berharga bagi kami karena ya bisa membantu sesama yang membutuhkan bantuan, yang memang walaupun kecil tetapi berarti bagi dia yang membutuhkan, begitu. Ya kita jangan melihat sekarang ya Bu ya, kita jangan melihat sekarang, ya kita membantu dia, ya kita juga tidak mengharapkan dia harus membayar atau membalas budi kepada kami. Tapi kita yakin dan percaya bahwa ketika kita membantu orang lain, ya kita juga pasti akan dibantu oleh orang lain, ya bukan dari dia yang kita bantu, begitu Ibu. Dan itu refleksi bagi kami, terutama bagi pribadi saya Ibu ya. Mungkin Ibu juga pernah alami seperti itu ya. Jadi bagaimana ketika kita bantu orang lain, ya kita mengharapkan balas budi dari orang yang kita bantu. Tetapi kita yakin bahwa suatu saat juga ya kita akan dibantu oleh orang lain dengan masalah yang berbeda. Betul, Tuhan Maha Kuasa. Mungkin itu sih refleksi ya. Karena kita yakin percaya bahwa mungkin mata jasmani kita kan ya kita tidak bisa melihat sampai sejauh itu, tetapi dengan mata iman kita yakin bahwa Tuhan itu tidak pernah lepas kita dimanapun kita berada, apalagi membantu sesama yang membutuhkan bantuan. Luar biasa Pak, saya tercerahkan sekali. Setelah melakukan hal ini tentu ada perasaan bahagia yang Pak rasakan. Saya saja bahagia mendengar apa yang Bapak katakan. Perasaan Bapak sendiri bagaimana nih setelah membantu Mira? Oh benar sekali Ibu, saya juga merasa lega, merasa bahagia ketika melihat anak didik saya itu kembali menerima ilmu dari Bapak Ibu guru dan juga bisa berkolaborasi dengan teman-temannya seperti semula ya. Jadi dia punya beban itu sudah hilang ya, sudah hilang dari pundaknya dan dia sudah bisa kembali. Dan itu yang merasa kami bahwa yang penting dia tersenyum, maka kita juga tersenyum. Ketika dia beban, maka kita juga ikut beban sebagai orang tua kedua dari anak ini. Betul ya Pak ya. Luar biasa sesi diskusi ini. Saya senang sekali hari ini bisa
saling curhat, bisa saling tukar pikiran dengan Bapak tentang masalahnya si Mira ini. Jadi menumbuhkan rasa percaya diri anak supaya dia tetap semangat untuk sekolah. Karena prestasi anak itu tidak hanya berpengaruh pada kepintarannya dia, tapi semuanya ikut berpengaruh. Rasa percaya dirinya, keadaan keluarganya, dukungan dari orang tua, dukungan dari bapak ibu, guru, dan juga teman-teman itu membangun kepercayaan diri penuh untuk tetap semangat sekolah. Terima kasih untuk diskusinya sore ini. Maaf, diskusinya siang ini Pak Denny. Saya Ya senang Ibu, bisa berbagi dengan Bapak. Nanti ke depan kita saling berbagi lagi untuk masalah-masalah berikutnya. Saya harus lebih banyak belajar nih dari Bapak. siap Ibu. Jadi saya juga apa namanya, saya sangat bersyukur juga bisa bertemu dengan Ibu, bisa berbagi pengalaman ini, ya, yang walaupun hari ini adalah pengalaman berharga yang dari saya, Ibu bisa terima sedikit pengalaman ini, dan mungkin besok saya juga pengalaman yang pernah Ibu alami, ya, sehingga kita bisa saling berbagi lah demi demi kebaikan anak-anak kita, ada di kita ya. Karena Iya. kita yakin ya, generasi penerus bangsa ini kan selain kita sekarang. Atau bagaimana Ibu? Iya, setuju Bapak. Ya. Ya, Harus lebih sering diskusi supaya wawasan kita lebih terbuka. Mungkin kali depan kita ajak yang lain benar. lagi, bertukar pikiran, kolaborasi itu penting ya Bapak ya. Ya saya Eh, izin, saya harus boleh masuk Bu, nanti lagi. kita, oke oke. Mohon maaf sudah Oke. mengganggu sedikit punya waktu untuk Oh kita tidak apa, saya eh, berbagi. Nah, mungkin di lain kesempatan ya Ibu ya, mungkin ada waktu kita bisa cari waktu kita duduk ngobrol supaya lebih santai lagi, waktunya lebih lama sehingga tidak terganggu dengan masalah itu ya. Kita cari waktu Oke. kosong begitu. Ya, Eh, setuju Bapak. Saya masuk kelas dulu Bapak ya. Oke, baik Ibu, sampai jumpa Ibu ya. Selamat Sampai jumpa. siang Ibu, Selamat sampai jumpa siang lagi. ya. Ya. Oke, good job. Oke, Sekarang gantian saya beres. coachingnya Pak Denny coachnya. Oke, siap. Oke, action. Kita mulai Bu ya. Siap. Oke. Halo Ibu Siti, selamat siang. Selamat siang Pak Denny. Hai, ini baru ketemu lagi Bu Siti nih. Selama ini di mana Bu Siti? Kok saya lihat beberapa hari ini tidak pernah ketemu dengan saya di sekolah ini? Ada sih saya habis ngajar pulang, pusing Pak. Hmm, pusing ya. Sudah ya. Jadi itu sudah dengan zaman sekarang ini, selain kita pusing dengan siswa, kita juga pusing dengan PM, tetapi ya mau bagaimana lagi, kita sebagai guru memang harus seperti itu ya. Iya Bapak. Boleh tahu Ibu, ini tadi saya dengar Ibu katanya ya lagi pusing ya. Kira-kira kenapa sampai pusing begitu Ibu? Sepertinya saya lihat Ibu terakhir ini ya begitu keluar kelas langsung pulang, keluar dari kelas langsung pulang, seperti tidak ada ya kesempatan untuk kita ngobrol. Kenapa Ya sampai boleh. begitu Ibu? Ya boleh kita bisa ngobrol sebentar, mungkin Bapak bisa bantu masalah saya. Hmm. Saya benar-benar Boleh lagi. Bu ya, tadi saya juga minta waktu Ibu untuk kita bisa diskusi bersama, mungkin saja ya bisa membantu persoalan yang Ibu hadapi begitu. Iya Bapak. Iya, akhir-akhir ini saya pusing, itu tadi yang saya bilang, saya juga kurang bersemangat untuk mengajar karena ada satu siswa, ya bisa dibilang siswa istimewa, dan selalu saya jadikan dia untuk contoh dari buat teman-temannya. Si Pascal kelas 9A,
Bapak tahu kan si Pascal. Nah, saya perhatikan akhir-akhir ini. Iya betul Bapak. Saya perhatikan akhir-akhir ini nilainya ini anjlok sekali, nilainya jatuh sekali. Jadi Hmm. dia jadi tidak kerja tugas, tidak kerja PR, dia juga kurang rapi, lalu sering datang terlambat. Ya seperti itulah. Jadi apa ya? Ya Hmm. jadi saya kurang gimana ya, kurang bersemangat, kurang kurang punya energi untuk mau mau mengajar di kelas, terutama di kelasnya Pascal itu, Bapak. Baik Ibu, jadi apa ya, ya persoalan yang Ibu hadapi itu. Halo Ibu, Iya, halo Bapak. Suaranya putus-putus, Pak. halo Ibu, halo, mic nih Ibu. Iya, seperti itu tadi saya ceritakan Bapak. Jadi saya kurang semangat mengajari kelasnya Pak Pascal. Makanya em, saya jadi seperti ya begitulah mengajar hanya untuk Hmm. memenuhi jam mengajar. Setelah itu saya pulang. Itu sudah Ibu ya, ya memang rumit juga Ibu ya. Kalau misalnya kita tiap hari kita sudah banyak administrasi yang kita kerjakan, sampai dalam kelas juga kita menemukan persoalan seperti ini ya. Kepala sakit juga memang ya. Tetapi Ibu mungkin punya rencana begitu, Bu. Mungkin punya rencana untuk bisa mengatasi persoalan seperti ini, Bu. Iya sih, saya memang rencananya mau panggil si Pascal ini. Ya. Kemarin saya sudah coba tanya, tapi mungkin cara saya yang kurang ini ya, kurang tepat. Karena dia mungkin anaknya agak introvert, jadi saya tanya di kelas. Waktu itu sempat saya marahi juga di kelas karena dia mengantuk, kurang aktif gitu. Jadi saya sempat kesal, saya marahi dia. Saya tanya ke Hmm. dia, kurang mau terbuka. Dia hanya bilang mengantuk karena kurang tidur gitu saja. Tapi saya tanya alasannya, dia kurang mau terbuka gitu Bapak. Benar-benar. Kira-kira Ibu mungkin dari pendekatan yang Ibu hadapi, apakah Ibu sudah bisa ini kah? Sudah pernah dia memanggil secara empat mata begitu supaya dia bisa membuka diri, membuka hati untuk dia bisa berbagi begitu. Hmm, kemarin sudah saya coba panggil setelah saya marah dia di kelas, saya rasa bersalah juga saya marah dia di depan Hmm. teman-temannya gitu. Dia juga mukanya langsung berubah karena tidak Hmm. biasanya saya marah dia. Biasanya kan saya selalu puji, saya selalu jadikan contoh. Jadi karena mukanya agak beda, saya rasa bersalah, saya panggil dia. Saya coba tanya, saya coba dekati. Jadi awalnya dia tertutup, dia agak jadi saya tanya, "Sudah makan?" Diawali dengan bincang-bincang ringan gitu Pak, "Sudah makan?" Dia bilang, Iya. "Belum Ibu." "Bawa uang jajan?" "Mama dulu," baru dia menjawab, "Tidak Ibu." Gitu. Jadi ada makanan lah, ada biskuit di lemari saya coba kasih ke dia. Dia menolak, lalu saya bilang, "Ya sudah ini ada sedikit uang, saya tidak kasih tidak seberapa, 1.000 2.000 saya kasih dulu. Jajan dengan teman kamu, jajan di kantin lalu balik lagi ke sini. Saya bilang Iya. sama ibu.
setelah dia jajan dia balik lagi, kita bincang-bincang. Nah mulailah dia cerita, awalnya agak tertutup tapi dia mulai, saya tanya, mama ada di rumah, ada bapak ada, dia jawab gitu. Jadi ternyata apa ya, dia merasa sendiri dan memang dia sendiri di rumah selama ini. Jadi orang tuanya punya pekerjaan yang baru, yang diorbitkan di posisi yang baru, jadi agak sedikit berubah sih kerjanya, operasi kerja. Perginya itu terlalu pagi dan ketika dia belum bangun, jadi pulangnya itu ketika dia sudah mau tidur, jadi tidak ada yang menyiapkan dia untuk pergi sekolah dan tidak ada yang menemani dia untuk menyiapkan dia untuk sekolah di besok harinya gitu. Itu Pak, ternyata. Rumit juga ya, Bu ya. Kasihan. Jadi Saya membayangkan anak saya kalau nanti saya seperti itu. Ya. benar Ibu. Jadi itu sudah ya, pekerjaan kita sebagai guru itu memang rumit-rumit juga Bu ya. Jadi harus bisa mengatasi persoalan seperti itu. Baik Ibu, jadi dalam pendekatan Ibu itu kira-kira kekuatan apa yang Ibu miliki ya untuk bisa melakukan pendekatan dengan anak ini? Soalnya kasihan juga ya kasihan juga dengan anak ini ya, sudah anaknya pintar ya, tapi dengan masalah yang dihadapi akhir-akhir ini juga yang membuat kita juga merasa prihatin. Mungkin ada Iya, kekuatan sesuatu dalam diri Ibu gitu. iya betul. Kalau ngomong kekuatan pasti kita semua punya ya, karena rasa peduli, Ya. rasa sayang, kekuatan kita yang pertama. Terus kita juga waktu jadi guru kan kita sedikit-sedikit belajar ilmu psikologi. Jadi dari cara anak bicara, cara anak, dari pandangan matanya juga kita sudah bisa tahu kalau anak ini punya masalah atau rasa sedih atau rasa gembira atau excited dengan pelajaran yang kita bawakan gitu. Kekuatan saya itu karena saya peduli gitu, saya care dengan dia, terus saya belajar, punyalah dasar ilmu psikologi, kita semua guru tentu punya gitu. Itu yang coba saya pakai untuk melakukan pendekatan atau mencari akar masalah dari si Pascal ini. Oh iya, baik Ibu ya. Jadi ya begitulah Ibu ya. Jadi mau tidak mau ya kita memang punya harus harus punya banyak ide, dan kita juga harus punya banyak banyak cara untuk mengatasi persoalan ini. Kira-kira dari pendekatan yang Ibu lakukan tadi, sudah melakukan itu sebenarnya sudah bagus sekali Bu ya. Kita sudah melakukan pendekatan, sudah melakukan pemanggilan, dan sudah berdiskusi secara empat mata dengan dia. Ya. Ini tujuannya untuk apa Ibu ya? Untuk kita melakukan pendekatan seperti ini? Iya, tujuannya saya ingin cari tahu sih kira-kira masalahnya apa ya. Terus saya juga ingin dia seperti layaknya Pascal yang kita kenal, Pascal yang periang, Pascal yang bintang kelas, Pascal yang selalu jadi contoh buat teman-teman. Jadi saya ingin dia bisa menumbuhkan lagi rasa semangat belajarnya dia seperti dulu. Jadi saya semangat juga karena itu, saya semangat juga untuk mencari tahu masalahnya sebenarnya ini apa sih, sehingga kita bisa, mungkin saya secara pribadi dan beberapa teman-teman bisa bantu untuk menolong si Pascal ini, karena sayang gitu Pak, sayang dia kalau berubah secara drastis. Benar sekali Ibu ya. Jadi memang ya, hati seorang ibu itu memang ya tidak pernah jauh dari anak ya Bu ya. Betul, iya ya Pak. Benar. Jadi Ibu pasti begitu. memang di mana-mana Ibu. Jadi ketika anak itu ya menemukan masalah, ya pasti selalu dia ceritakan kepada seorang ibu ya, karena memang kita percaya juga bahwa hati batinnya seorang anak itu pasti selalu melekat kepada ibu ya. Betul Pak. Jadi ibu yang sudah lakukan seperti itu juga ya, saya juga merasa bersyukur dengan kehadiran ibu bisa membantu si Pascal ini. Saya juga merasa prihatin ketika Pascal mengalami persoalan seperti ini Bu. Jadi di mana pada waktu kelas 1 itu anaknya paling
rajin, paling happy begitu. Tetapi ketika dia mengalami persoalan seperti ini, ya tidak semua juga ya, tidak semua guru juga bisa bisa seperti ibu. Jadi saya juga merasa banyak pengalaman dari ibu seperti ini, ya. Iya Bapak, kasihan dia. Eh, itu sudah ibu. Baik ibu, dalam dalam mengatasi persoalan yang dihadapi oleh si Pascal ini ibu, ketika ibu melakukan pendekatan, memberi dia jalan keluar, mengatasi persoalan yang hadapi, kira-kira adakah ibu tantangan yang ibu hadapi selama proses pendekatan dengan si Pascal ini? Kalau tantangan banyak tentu Pak ya. Karena itu tadi dia anaknya introvert, jadi susah sekali dikorek, Hmm. susah dikorek terus. Karena anaknya introvert, dia juga kurang bergaul. Jadi kalau kita cari, kita tanya teman-temannya, jadi mereka juga tidak tahu Hmm. latar belakang si Pascal, masalah sekali si Pascal, karena dia juga tidak terbuka dengan teman-temannya. Lalu setelah saya cari tahu dengan susah payah, tadi saya korek-korek dia, ternyata masalahnya masalah keluarga dan ini itu juga Hmm. tantangan buat saya, hambatan karena Benar masalahnya ya. cukup sensitif, sangat sensitif. Sensitif. Benar-benar benar sekali ibu. Masuk terlalu jauh, kita takutnya mencampuri urusan orang. Iya. Jadi, eh, dari tantangan dan hambatan itu saya fokus fokus pada satu tujuan saya tadi dari awal, karena Hmm. kepedulian saya dengan si Pascal itu untuk supaya dia tetap semangat untuk belajar. Kembali lagi ke Pascal yang dulu itu saja. Jadi eh, ada beberapa ide yang muncul. Nanti coba kita Hmm. diskusi kira-kira ide itu pas atau tidak. Yang saya takutnya orang tuanya tersinggung itu saja. Hmm. Benar ibu. Jadi memang itu sudah ya. Jadi kalau misalnya kita berhubungan dengan siswa, lalu nanti dari siswa merembetnya kepada orang tua, ya lalu dari orang tuanya punya masalah yang ini, jadi kita juga mau mencampur juga kan tidak enak ya. Karena ini juga masalah orang tua, kalau kita campurkan tidak enak lagi, bagaimana dengan kita mengganggu lagi mereka punya persoalan, kita juga mau ikut campur, ya tidak bagus juga ya. Mungkin dari persoalan ibu yang ketika ibu melakukan pendekatan, mungkin ada langkah-langkah kecil yang ibu bisa lakukan dalam mengatasi ini bu. Mungkin ada trik atau apa ya. Iya, untuk beberapa hari terakhir ini saya coba untuk menjadi orang tuanya, jadi kasih Mm-mm. perhatian lah begitu kecil ke Pascal. Misalnya pagi Benar. ketika dia datang, saya menyapanya lebih intens. Wah, Pascal hari ini rajin ya, rapi ya, ganteng ya, begitu. Mm. Kemarin terlambat, hari ini terlambat, tidak terlambat, hebat ya. Ya. Saya coba bagikan makanan-makanan ya ringan-ringan lah begitu sebagai bentuk perhatian supaya masalahnya dia yang awalnya dia merasa orang tuanya kurang perhatian, dia apa ya, punya perasaan bahwa ada orang tua yang ada orang tua Yang yaitu saya, membantu. iya, yang Hmm. juga memberikan perhatian. Jadi Membantu. dia tidak sendiri dalam hal ini gitu. Jadi menumbuhkan rasa percaya dirinya dengan itu. Itu yang pertama, perhatian kecil ya. Lalu Hmm. saya juga coba WA ke dia, kira-kira hari ini ada tugas pelajaran yang mana begitu, mungkin ada yang bisa Ibu bantu, seperti itu. Lalu saya ajak bicara juga wali kelasnya. Saya ceritakan tentang perubahan yang si Pascal ini. Lalu saya ceritakan juga saya sudah bicara dengan dia dan ternyata masalahnya adalah perhatian orang tua. Saya ajak diskusi dengan wali kelasnya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Berarti wali Hmm. kelasnya juga karena sudah satu semester ini, jadi ada juga orang tuanya di grup, jadi wali kelasnya sudah lebih mengenal orang tuanya begitu. Jadi, Mau ya. saya minta tolong kalau saya sendiri yang langsung berkomunikasi dengan orang tuanya mungkin agak kurang etis karena sebelumnya saya Benar-benar. komunikasi. Jadi ada hal-hal yang mungkin eh, sensitif, jadi saya takut salah bahasa atau begitu. Saya minta tolong wali kelas. Ternyata pada sesi cerita-cerita dengan wali kelas tuh ada sih kita cerita-cerita, ada teman guru di sekolah yang masih keluarga sama si Pascal. Nah, Hmm. ini yang kita pasang strategi untuk bisa kita Untuk jadikan melakukan dia untuk pendekatan ya dengan sebagai jembatan, ya, jembatan antara orang tua ya, Bu ya. ya untuk Benar. bisa kita bantu komunikasi dengan orang tuanya si Pascal. Memang untuk apa ya?
Awal-awalnya pasti pasti rumit kalau kita pindah kerja dengan suasana Mm-mm. baru, dengan ritme kerja yang baru, agak-agak kewalahan, agak keteteran waktu kita. Tapi eh, dengan banyak penyesuaian, dengan banyak belajar pasti akan teratasi lah. Intinya kita mau antara saya, wali kelasnya, juga guru yang masih kerabat dengan keluarga si Pascal itu fokus ke satu tujuan bahwa anak ini harus terlayani belajarnya dengan baik gitu. Gitu kira-kira Pak. Baik, baik, benar sekali Bu. Jadi saya juga apa ya, merasa seperti saya juga punya pengalaman dari Ibu nih ya. Jadi ya bagaimana ketika ya saya tidak tahu Ibu ya, mungkin besok lusa saya mengalami hal yang sama seperti yang Ibu hadapi, tetapi dari sini saya bisa mendapat sedikit ilmu dari Ibu bahwa untuk mengatasi persoalan seperti ini ya cara-caranya harus seperti ini. Jadi pendekatan yang Ibu sudah lakukan ini sangat-sangat mulia sekali Ibu ya. Jadi bagaimana kita melakukan pendekatan secara tatap muka, tatap berhadapan dengan empat mata, lalu kita koordinasi dengan teman-teman guru dan juga mencari orang yang bisa menjembatannya antara kita dengan orang tuanya sehingga persoalan yang kita hadapi terutama untuk Pascal ini memang betul-betul mulia sekali Bu. Jadi cara-cara seperti inilah yang ya kita juga sebagai guru yang lain juga kita harus juga bisa mempelajari ya, bisa belajar dari Ibu eh, ya bagaimana kita harus bisa lebih dekat dengan anak ya, dengan diri kita ya, supaya kita ya, anak ini juga semacam tidak merasa menjauh dari kita ya, karena mereka Betul. berpikir bahwa eh, wali kelas itu atau guru di sekolah itu sebagai orang tua dari orang tua kedua ya, selama berada di sekolah ya. Iya, Baik Ibu, jadi mungkin dari persoalan ini Bu, jadi kira-kira dari persoalan yang dihadapi oleh si Pascal dengan melakukan pendekatan yang Ibu sudah lakukan ya sehingga menyelesaikan masalah ini, pelajaran apa sih yang Ibu bisa ambil dari persoalan kecil ini Bu ya? Ya walaupun kecil sih Bu, tetapi ya sangat berharga ya. Ketika saya mendengar cerita Ibu ini sangat berharga sekali. Mungkin dari sini mungkin pelajaran apa bisa Ibu dapat gitu dari persoalan ini? iya. Saya jadi ini teringat saya dengar pertanyaan Pak, saya teringat kemarin saya marah si Pascal ya. Saya marah itu Mm-mm. eh, masih terasa sedihnya sekarang ketika Pak tanya itu. Jadi pelajaran itu yang saya bisa Benar-benar. petik ternyata waktu saya marah karena kesal nilainya anjlok karena dia tidak aktif di kelas itu. Saya marah itu mungkin karena saya capek, saya kesal dengan anak-anak yang ribut, Mm-mm. terbawa suasana gitu. Eh, Pelajaran yang bisa saya ambil, kita tidak bisa melihat eh, masalah anak seketika itu juga dengan satu sudut, dengan satu sudut pandang Benar, kita, benar. tapi harus kita lihat masalahnya secara utuh. Nah, untuk lihat masalah secara utuh ini eh, tentu banyak metode yang bisa kita gunakan. Kita punya ya ada kelemahan kita, tapi ada juga eh, kelebihan kita yang sebagai guru, sebagai orang tua yang bisa kita gunakan untuk bisa mencari tahu permasalahan anak atau perubahan anak atau perubahan belajarnya, perubahan pola pikirnya Mm-mm. ketika dia ada di kelas. Jadi ketika saya marah kemarin tuh saya jadi sadar bahwa eh, marahnya saya itu sungguh sungguh sangat terlalu gitu. Saya pikir terlalu karena Mm-mm. ketika saya marah dia dengan banyak persoalannya dia tambah jadi tidak percaya diri. Kalau saya tidak cepat eh, kita berdiskusi atau saya tidak cepat diskusi dengan wali kelasnya atau dengan teman guru yang lain, saya merasa jadi apa ya algojo atau raksasa yang ganas yang Mm. menambah permasalahannya ini anak. Jadi itu sih pelajaran yang bisa saya ambil. Benar sekali Bu ya. Jadi memang ya seperti itu. Saya juga ingat Bu. Jadi kebetulan tadi sih Bu. Tadi saya ada teman guru wali kelas lain tadi ya, belum saya ketemu tadi ya. Ada juga teman guru wali kelas yang lain tadi bahwa dia sangat kesal dengan satu siswa yang punya tingkah lakunya dia diusir oleh guru-guru lain gitu. Dia dari kelas karena Iya, memang
tingkah lakunya selalu datang terlambat, selalu bolos begitu. Jadi di dalam kelas selalu tidak disiplin ya, baik dalam berpakaian. Jadi dia selalu bikin onar, dan guru yang bersangkutan itu mengusir dia keluar dan tidak diizinkan dia untuk masuk ke dalam kelas. Lalu dikembalikan dia ke wali kelas. Ya, dan wali kelas ini juga pusing kepala dengan bagaimana sih cara mengatasi anak ini begitu. Dan wali kelas karena merasa pusing ya, dia coba memanggil anak ini, lalu di hadapan kami Bapak Ibu guru yang lain, kebetulan kami lagi ngobrol-ngobrol di perpustakaan, jadi dia, mungkin Bapak Ibu guru bisa ini bantu saya begitu. Jadi memang kalau hadapi dengan sendiri ya siswa seperti ini kan tidak bagus, tidak bisa Ibu ya. Apalagi dengan persoalan yang agak rumit misalnya, ya mau tidak mau kita coba berkolaborasi dengan teman-teman yang lain supaya mungkin bisa ada masukan. Jadi seperti ini Bu. Jadi dengan pengalaman ini juga ya saya merasa seperti banyak pelajaran juga ya Bu ya. Jadi dari pengalaman Ibu tadi, dari persoalan si Pascal ya, ini juga banyak pelajaran yang saya dapat ya. Baik Ibu, mungkin kita dari pelajaran ini Bu, ketika persoalan tadi ini sudah bisa diselesaikan ya dengan baik, dengan cara-cara yang kita lakukan ya, baik melalui pendekatan secara langsung ya dengan teman-teman guru dan orang tua, sehingga anak ini bisa kembali seperti semula Ibu ya, sehingga dia bisa kembali fokus Betul, begitu. Ya, tujuan kita jadi setelah melihat anak ini kembali ceria seperti semula, bagaimana perasaan Ibu gitu? Perasaan ketika melihat anak ini tidak seperti yang sebelum-sebelumnya lagi. Bagaimana perasaannya, Bu? Iya, sepenuhnya seperti dulu sih belum ya, tapi ya setidaknya sudah ada lah perubahan setelah sesi kita bincang-bincang kemarin. Ya, puas maksudnya lega, bahagia. Dengan dia senyum saja itu perasaan kita sudah luar biasa. Apalagi tadi Bapak bilang kan perempuan ya lebih sensitif perasaan, lebih perasa gitu. Ketika dia bahagia, ketika dia senyumnya sudah berbeda, tidak seperti yang kemarin lagi, itu rasa puas itu terbersit dalam hati bahwa mungkin ini langkah awal yang bisa kita lakukan supaya bisa mengembalikan semangat belajarnya seperti dulu. Bahagia, senang, sudah bisa berkolaborasi dengan teman, sudah bisa menyelesaikan anak, sudah bisa berkolaborasi dengan orang tua, itu puas ketika kita bisa menyelesaikan permasalahan anak. Karena ya apa sih kalau tujuan kita mengajar kan membuat anak jadi pintar. Nah, pintar ini tidak kita lihat dari sisi akademisnya saja, tidak kita lihat dari sisi nilainya saja, tapi ketika kita habis mengajar dan mereka keluar dengan senyum, walaupun tidak dapat nilai 100, kita puas begitu, Bapak. Benar, Ibu. Jadi, ya, bagaimana, Bu ya? Jadi, ketika melakukan seperti ini, ya kita juga merasa puas ya, ketika kita melihat anak yang sebelumnya merasa semacam terbebani dengan sebuah persoalan, lalu kita juga dengan langkah-langkah yang kita ambil ya mengembalikan posisi anak ini ke posisi semula ya. Secara pribadi kita juga merasa puas ya, Bu ya, merasa bahagia. Oke Bu, baik Ibu. Jadi saya juga ada mau ikut rapat sedikit Ibu ya. Ada tugas luar sedikit tadi. Ada kepala sekolah juga ada perintahkan untuk mengikuti rapat di dinas ya. Jadi ini masalah waktu Ibu. Jadi saya juga mungkin bisa kita bertemu di lain kesempatan Ibu, supaya kita bisa saling berbagi. Ya Bu ya. Iya Bapak, terima kasih ya. Oke, baik Ibu. Ya, selamat siang. Selamat siang Ibu. Jadi sampai jumpa lagi Bu ya. Mungkin kita di lain kesempatan lain untuk kita bisa berkomunikasi. Ya, banyak ya yang untuk kita diskusikan Ibu ya. Jadi ya betul, bisa di lain kesempatan. Baik. Oke. Baik. Iya. Sampai jumpa Bu. Selamat sore. Sampai jumpa. Selamat siang. Oke dah, selesailah kita